pertama dari struktur beton. Saya sudah mengirimkan materi melalui e-learning, namun hari ini ada beberapa hal materi yang akan saya sampaikan sebagai pengantar. Pengantar sebelum memasuki konstruksi sendiri. Jadi, saya akan mulai kuliah ini dengan membahas tentang struktur beton sebagai penopang bentuk satu karya arsitektur. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, coba di dalam gambar itu kita lihat itu sebuah karya arsitektur ini tidak akan berdiri tanpa struktur. Ya. Sehingga kita harus melihat seperti ini. Yang namanya bangunan gedung itu adalah wujud fisik hasil konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruh berada di atas dalam tanah atau air yang bukan kegiatan dan seterusnya. Ini ada sebuah gambar gedung ini. Kalau saya membuat analogi misalnya dengan ini seperti manusia ini ya. Ini manusia itu di sini akan kelihatan dia bentuknya wujudnya manusia, ya. Wujudnya manusia. Ini wujudnya manusia. Sedangkan ini adalah kalau kita kupas dalam manusia itu di situ ada otak dan jantung dan syaraf sebagai elemen elektrikal tubuh manusia. Jadi memang yang namanya bangunan itu kalau dianalogikan dengan manusia ya kira-kira seperti ini. Di situ ada apa namanya, ada otak, jantung, saraf dan sebagainya ini di sini ya. Ini kemudian kita juga akan melihat bahwa rangka atau skeleton ini rangka di sini nih, ini bisa disebut sebagai elemen struktural tubuh manusia. Nah juga di sini juga kalau kita lihat itu seperti tengkorak itu, ini semuanya adalah elemen struktur, termasuk kepala ini. Kalau coba nggak ada tengkorak kepala ini, muka kita jadi nggak karu-karuan. Kemudian saluran pencernaan, ginjal, saluran pembuangan sebagainya itu sebagai mechanical bangunan. Kalau problem itu mekanikalnya bumpet misalnya, itu akan menjadi problem di dalam penggunaan gedung tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat ini misalnya ada gedung seperti ini ya, contoh persoalan Fakultas Teknik UGM. Itu kalau kita lihat di dalamnya ada struktural. Nah inilah sebenarnya bidang kita, ini struktur ini. Ini ada kolom, ya, ini ada balok, ini ada kuda-kuda. Ya. Ini semuanya struktur, ya. Ini struktur, ada fondasi juga di sini. Ini adalah struktur, ya. Kemudian kalau kita teruskan, coba ini kita lihat seperti ini sebuah masjid Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Ini kebetulan saya dulu satunya proyek kantor gubernur yang tadi di awal dari slide itu ada. Maaf, Pak Hutma, suaranya putus-putus. Oke. Bentar, kenapa ya? Masih putus-putus? Pak. Bentar. Di saya jelas, Pak. Oh ya sudah, berarti yang sana ya. Ini soalnya internet saya itu internet dengan kecepatan tinggi ini. Nggak tahu. Ya coba nanti mudah-mudahan ya ini. Ya memang saya nggak bisa. Ya kalau putus-putus di satu tempat ya mudah-mudahan bisa didengar lah. Saya bisa bersuara keras ya. Saya lanjutkan. Nah ini kalau kita lihat di dalamnya ada struktur seperti ini. Nah, struktur ini juga ada kolom nih. Kemudian ada ini kuda-kuda seperti ini. Di bawahnya juga nanti ada fondasi dan sebagainya. Nah ini adalah bagaimana menggambarkan sebuah struktur peranannya di dalam karya arsitektur. Ya. Seperti kuda-kuda ini juga kita lihat di situ bahwa di sini ada rangka, ya ini kita lihat di sini ada struktur kuda-kudanya dan sebagainya. Nah sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan desain struktur. Kenapa kita harus membuat desain struktur dan bagaimana persyaratannya. Tujuan desain struktur adalah untuk menghasilkan satu struktur yang ini kalimatnya ada stabil, kuat dan mampu layan. Nah, ini penting. Jadi di sini ada kalimat
kuat dan mampu layan ini ya. Jadi ini. Bentar, ini kok enggak on lagi. Jadi kenapa ini kuat dan mampu layan itu seperti apa sebenarnya? Kalau kita lihat di sini ya, stabil, tidak terguling, tidak miring dan tidak tergeser selama umur bangunan yang direncanakan. Jadi dia tidak boleh ada perubahan ya. Kemudian dia juga mungkin terjadi kegagalan struktur, tapi kehilangan kemampuan lainnya selama masa yang direncanakan kecil dan dalam batas-batas yang dapat diterima. Jadi nggak ada kok struktur yang kekuatannya tetap sama terus, nggak ada. Tapi karena ada faktor aman dan sebagainya, maka bisa jadi seperti ini. Kemudian tahan lama. Tahan lama ini, struktur dapat menerima keausan dan kerusakan yang diberikan terjadi selama umur bangunan yang digunakan tanpa pemeliharaan berlebih. Jadi struktur harus dengan pemeliharaan, tetapi kalau pemeliharaannya berlebih itu juga tidak akan efisien. Dan di sini ada masalah ekonomi, juga rasio antara biaya keluarkan dan manfaatnya itu dalam batas proporsional. Kemudian desainnya juga rasional dan proporsional dengan keberadaan sumber daya. Jadi kalau kita bikin di suatu tempat seperti di Kalimantan, kita buat pakai beton itu mungkin agak sedikit berlebihan, agak mahal juga. Tapi karena memang tuntutannya beton ya pasti kita lakukan dengan harga yang lebih mahal. Di sana mungkin masalah kayu akan lebih cocok untuk struktur itu ya. Ini kira-kira seperti ini. Tapi ini adalah normatifnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di seperti apa dia. Ini ada geometri struktur, ada bentuk struktur dan stabilitas bentuk. Jadi misalnya kita membuat struktur dengan bentuk segitiga, itu akan lebih stabil daripada struktur dengan bentuk segi empat misalnya seperti itu. Nah, ini harus kita juga lihat adanya gaya. Gaya ini dari beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, dan mungkin beban-beban lain. Ini akan menimbulkan suatu mekanisme dalam bangunan yang disebut dengan adanya pelenturan, ada aksial, ada puntiran. Maka sebenarnya pengetahuan Anda tentang mekanika struktur itu mutlak, harus dikuasai betul. Jadi kalau Anda tidak menguasai mekanika struktur, maka Anda akan mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Misalnya kita akan melanjutkan suatu pelajaran atau mempelajari tentang struktur. Karena mekanika struktur, mekanika bahan itu adalah basis-basis dari bagaimana kita harus mempelajari mekanika struktur. Dan faktor lain ada penurunan fondasi dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi kestabilan bangunan. Nah, maka bangunan ini harus stabil terhadap yang ini tadi kita sebut bahwa ada bentuk struktur ya. Bentuk struktur ini harus betul-betul bentuk struktur ini harus dipenuhi. Kemudian pelenturan, aksial, puntiran ini hasil dari mekanika struktur ini. Ini dari mekanika struktur. Kemudian ini juga penurunan fondasi ini juga hasil dari analisis kita terhadap misalnya sifat mekanika tanah dan sebagainya. Inilah yang perlu kita pahami betul bahwa apa sebenarnya yang perlu menjadi rujukan kita di dalam mendesain struktur itu adalah ini. Kita cuma lihat bentuk strukturnya bagaimana. Apakah dia stabilitasnya, kalau nggak stabil harus diberi perkuatan seperti apa. Kemudian nanti dalam desain elemen, pelenturan dia aman atau tidak, aksial aman tidak, puntiran aman atau tidak. Faktor lain mungkin kalau dia dilihat ya seperti ini penurunan fondasi, bagaimana aman enggak, pengaruh suhu meskipun ini tidak begitu dominan, tapi di dalam kondisi-kondisi seperti bangunan pabrik ini menjadi penting. Penurunan kualitas bahan, misalnya kita membuat bangunan di dekat laut, itu maka penurunan kualitas bahan akan sangat signifikan dengan kekuatan bangunan yang kita desain. Kira-kira seperti itu. Ini adalah skematik bentuk elemen struktural dan elemen non struktural. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan, sebentar. Kita lanjutkan. Nah, ini kita akan melakukan perencanaan elemen struktur, perencanaan sambungan, dan perencanaan sistem berkuatan. Ini nanti yang pelajaran dari semua elemen struktur, dari beton, baja, kayu, itu akan menyangkut 3 aspek ini. Maka ini nanti kan kita lihat bagaimana kaitannya dengan hal-hal yang kita bahas tadi terkait dengan perencanaan elemen struktur. Nah, itu nanti sebenarnya inti dari pelajaran struktur beton, struktur baja, struktur kayu itu ada di sini. Jadi ini adalah basis dari apa yang disebut dengan desain struktur, dan ini adalah hal-hal yang akan kita lakukan di dalam mendesain struktur. Nah, di dalam beberapa bangunan ya, itu ada bahan dari kayu, bambu, batu, beton atau baja dan logam. Itu kalau kayu dan bambu dari struktural itu dia bagus dibandingkan dengan batu atau beton, apalagi baja dan logam itu struktural agak kurang menurut orang arsitek sih. Dari kekuatan yang paling bagus itu baja.
nomor 2 adalah beton, nomor 3 baru kayu dan bambu. Kalau dari segi awetan, nomor 1 adalah batu dan beton, baru disusul baja, kemudian baru kayu dan bambu. Kalau kecepatan konstruksi, ini baja lebih cepat, kayu juga lebih cepat, beton relatif lebih lambat. Tapi beton sekarang sudah ada yang disebut dengan precast, itu juga bisa cepat juga. Nah, dari segi harga, paling murah adalah pekerjaan struktur batu dan beton dibandingkan dengan kayu dan baja. Nah, jadi kalau kita melihat di sini bahwa sebenarnya akhirnya struktur batu dan struktur beton itu tetap menduduki ranking pertama, disusul baja dan logam, dan kemudian disusul dengan batu dan kayu dan bambu. Ini kira-kira seperti itu skematiknya. Nah, kemudian beberapa kesalahan fatal dalam perencanaan sistem struktur ini juga sering dialami. Ya. Seperti ini misalnya, cantilever terlalu panjang. Ini tidak dianjurkan. Berikutnya, ini ada balok yang tidak menuju ke pondasi, tapi berdiri di sini. Nah, ini problem nih nanti. Ini nggak boleh juga ini. Seperti ini betul-betul dilarang. Kemudian yang berikutnya, kolom yang tidak segaris ini juga tidak benar. Ini bahaya ini. Kalau ada struktur yang ada gempa, dia akan jadi problem pertama di situ. Berikutnya adalah cantilever yang tanpa backspan. Jadi ini terlalu panjang, baliknya kurang ada perlawanan. Ini juga akan menyebabkan dia nanti goyang-goyangnya ke sana ke sini. Jadi seperti ini juga naik turun, goyang-goyang, yang kolomnya juga goyang-goyang. Ini berbahaya. Ya. Nanti bisa membuat kerusakan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah kolom yang terlalu langsing. Kalau wanita mungkin langsing bagus, tapi kalau kolom terlalu langsing ini membahayakan. Berikutnya adalah ini juga cantilever yang tidak ada perlawanan di sini, nempel pada kolomnya nanti akan seperti ini. Ini biasanya juga kalau ada gempa nanti itu juga berubah lagi menjadi begini. Ini perilakunya jadi lebih tidak menentu. Ya. Jadi ini adalah beberapa kesalahan fatal dalam perencanaan sistem struktur. Jadi kita harus betul-betul paham dalam gimana terus apa ini ada karena apa? Karena betul-betul ada getaran meskipun kecil di dalam tanah itu bisa menyebabkan bangunan yang simetris ini menjadi muter seperti ini. Ini berbahayanya kenapa? Karena ini lebih kecil daripada di atasnya. Jadi bayangkan saja kalau misalnya ada orang yang gemuk sekali, kakinya kecil sekali, pasti nggak stabil. Itu jadi secara arsitektural memang seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi, ini kebetulan gedung kuliah yang saya bangun sendiri di UNS. Ya. Itu gini, sebenarnya bangunan ini karena terjadi dari masa-masa yang berbeda. Ini beda, ini lebih besar lagi, ini agak di tengah. Gitu. Kalau dilihat dari sini bentuknya seperti ini. Nah ini sebenarnya saya mengusulkan ada dilatasi, ada pemisahan. Pemisahan bangunan yang ini karena perbedaan massa. Massa satu kecil, satunya besar, satunya menengah. Supaya tidak terjadi problem, dibuat pemisahan. Tetapi ahli mekanikalnya tidak setuju karena menurut dia plumbingnya agak susah di situ. Nah, padahal di dalam suatu perencanaan bangunan gempa, nanti bangunan tinggi, nanti kalau Anda akan
mempelajari masalah itu ada persyaratan bahwa mood pertama tidak boleh ada puntiran. Nah ini bisa menjadi puntir ini, ada torsi ini. Maka akhirnya apa? Untuk mengatasi itu karena ini harus nyambung begini, ya saya harus memasang shear wall di sini supaya kokoh. Jadi gerakan itu tidak berpengaruh. Tapi ini menjadi mahal, itu menjadi mahal. Jadi kalau Anda lihat di sini kan jadi bentuknya jadi tidak dan sebagainya. Ya ini di sampai kiri ini ya. Kemudian di sini ada juga lagi. Jadi seperti ini menyebabkan desain itu menjadi tidak efisien. Ya, tapi ada permintaan seperti itu ya kita harus penuhi. Seperti itu. Nah kemudian ini kantor gubernur Setya Kalsel yang tadi di awal kuliah ada gambar itu. Ini gedung ini sebenarnya hanya 4 lantai. Nah kebetulan problemnya adalah ini ada suatu atap yang tingginya 31 meter. Jadi lebih tinggi dari, mungkin hampir sama dengan tinggi gedungnya itu sendiri. Dan ini adalah mengejar ada suatu persyaratan arsitektural lokal ya. Nah kemudian di sini sebenarnya tanah baik itu terletak di sini. Dan itu cukup sebenarnya untuk mendukung beban gravitasi. Sehingga pondasinya disarankan oleh owner pakai ini saja karena daya dukung tanah itu sudah bagus di sini, sudah memenuhi syarat. Tapi saya tidak setuju karena apa? Karena beban angin yang besar ini akan menyebabkan bangunan ini terangkat. Nah, ini bahaya. Kalau terangkat, maka sebenarnya nanti ini akan mengguling nanti. Maka saya tanya pada waktu itu, saya tanya pada owner, Bapak akan melihat ini, mendesain si atap ini sebagai topi atau sebagai kepala, saya tanya gitu. Dia bilang gini, kalau sebagai topi apa? Sebagai topi kita nggak mungkin kita mengikat ini dengan kencang di sini. Karena dengan fondasi yang seperti ini memungkinkan dia terguling. Sehingga kalau ini tidak kencang ada kemungkinan karena angin dia terbang. Jadi akan mengelilingi di seluruh Kalimantan Selatan terbang-terbang nanti jatuh kemana. Tapi kalau sebagai kepala dia tetap terikat di situ dengan kakinya itu dengan menggunakan fondasi tiang. Jadi pada waktu itu persoalannya adalah fondasi tiang ini bukan didesain untuk gaya gravitasi tetapi untuk mengatasi gaya horizontalnya karena akibat angin dan bisa Anda bayangkan dengan bentuk seperti ini kan beban anginnya besar sekali gitu. Apalagi waktu awal dibangun daerah ini masih kosong dan di atas bukit sehingga angin besar sekali. Nah ini konstruktornya ada di sini. Kemudian di Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta juga demikian. Ini sudah ada bangunan 5 lantai sudah dibangun. Kemudian BPD akan membuat bangunan yang tinggi ini 8 lantai di tengah situ. Ini akan dibuat satu bangunan. Nah, ini saya mengusulkan adanya slope protection. Jadi ini betul-betul kita buat slope protection di sini supaya apa? Supaya nanti kalau kita ada ini kita gali dia tetap tidak akan menjadi suatu menyebabkan bangunan ini miring ya. Itu. Jadi lalu waktu ini bangunan kita pasang 8 lantai di sini juga tidak akan membuat bangunan ini terangkat. Ini kan membuat tekanan besar ini. Kemungkinan dia bisa kalau menurut teori Tersagi kan bisa begini, ini bisa mengangkat bangunan. Tapi kalau ini dipotong dengan slope protection di sini, maka ini tidak akan terangkat. Alhamdulillah sampai hari ini itu belum ada penurunan ya. Jadi lantai yang dulu saya desain pada misalnya di sini ada juga lantai ini dengan di sini ini kebetulan masih sama terus ya. Saya sering tanya kepada teman-teman saya di BPD masih masih bagus Pak, alhamdulillah. Ini karena ini ya, karena ini dan tentu saja karena ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cuma karena ini saja sih ya maksudnya kok ya nggak mungkin ya. Baik, nah sekarang struktur beton sendiri itu ada 2 macam yaitu upper structure dan substructure ya. Ini upper structure-nya ada plat, ada kolom, ada balok. Nanti akan pelajari ini. Kemudian ini kalau dilihat kertas skemanya seperti ini ya. Kemudian ada lagi juga nanti kadang-kadang kalau kita misalnya gedung ini tinggi dan yang saya bilang tadi itu perlu perkuatan, ini ada namanya shear wall atau dinding geser. Nah ini nanti akan dibahas tersendiri tidak di sini mestinya. Nanti ada satu kuliah khusus mengenai struktur khusus sebenarnya. Ya, karena ini tidak sederhana seperti yang kita bayangkan. Nah, kalau Anda melihat prakteknya ini sekarang di proyek PIU banyak sekali yang menggunakan shear wall ini.
Dan yang di bangunan yang di paket 1 di Fakultas Teknik itu sear wall ini kita tiadakan dan kita ganti dengan damper. Damper ini mungkin pertama kali struktur damper di Jogja ya, mudah-mudahan ini di Jogja jelas pertama. Tapi nasional kelihatannya juga kemarin oleh Haki ingin dibahas juga. Ya mudah-mudahan nanti ini betul-betul menjadi yang pertama di Indonesia. Gitu. Nah di sini yang namanya fondasi, nanti ada juga fondasi tapak, kemudian fondasi sumuran atau kaison, dan fondasi tiang atau pile foundation, dan yang jelas ada juga fondasi sumuran yang bore pile ya. Kalau ini pendek ini kedalamannya tidak terlalu dalam, ini yang agak dalam. Nah, sebagian besar sekarang ini menggunakan bore pile karena apa? Kalau menggunakan tiang panjang itu akan membisingkan lingkungan. Sebenarnya paling juga bisa menggunakan jack pile, jadi pile itu ditekan itu. Tapi biasanya tidak bisa menembus tanah yang kalau SPT-nya udah sampai 20, biasanya dia berhenti di situ sehingga perlu tiang lebih banyak. Maka yang paling efisien adalah menggunakan ini bore pile. Ya, jadi prinsipnya adalah struktur tidak boleh mengalami kegagalan. Intinya itu. Jadi kenapa banyak bangunan roboh? Ya, rencananya, konstruksinya, strukturnya juga tidak bertanggung jawab karena memang ilmunya terbatas atau dulu kuliahnya nggak beres, sehingga di sini yang terjadi kegagalan ini. Jadi sebenarnya kuliah di teknik sipil itu kuliah yang sulit sebenarnya. Saya juga heran kenapa mahasiswa sekarang lulusnya cepat dan IP-nya tinggi-tinggi. Tapi waktu lulus ditanya yang prinsip itu enggak tahu gitu loh. Nah ini membahayakan sebenarnya. Maka saya pesan kepada Anda, kalau Anda betul-betul ingin berpraktek menjadi insinyur sipil, mulai saat ini magang lah. Saya dulu magang itu 10 tahun. Magang 10 tahun ikut orang yang sudah berpengalaman, 10 tahun saya magang. Baru saya mandiri. Saya mulai dari mahasiswa, sejak tahun 78 saya mulai magang, sampai dengan akhirnya tahun 8. Saya lulus, saya masih magang dengan beberapa engineer, kemudian saya baru mandiri itu sekitar tahun 85, 86. Jadi saya kira ya hampir 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Kira-kira seperti itu. Kalau Anda tidak pernah magang, maka Anda tidak akan pernah paham. Ya. Dan kuliah ini kebetulan juga kalau Anda hanya sekedar lulus saja sih gampang. Tapi ini akan membawa Anda kepada masalah nanti pada saat Anda berpraktek. Ya. Nah, ini kira-kira masalah yang harus kita lihat bahwa kerusakan itu adalah masalah ketidakmampuan komponen bangunan berfungsi sebagaimana yang direncanakan, kegagalan keamanan yang menyebabkan kematian, kegagalan fungsi, dan sebagainya. Nanti di dalam kuliah perbaikan bangunan gedung akan dibahas lagi secara lebih detail. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk gempa ini, saya mau cerita sedikit bahwa gempa ini adalah sebuah peristiwa yang betul-betul membuat kita harus hati-hati. Karena tidak ada gempa yang membunuh orang. Coba Anda ada gempa, Anda berada di tengah lapangan sepak bola gitu, ada gempa besar seperti apa, Anda tidak akan meninggal karena Anda tidak ada orang meninggal di tengah lapangan karena gempa. Yang meninggal adalah karena kerobohan bangunan. Bangunan yang roboh ini yang membahayakan. Periode ulang gempa yang kita desain dulu pada peraturan yang pertama itu adalah 43, 72, dan 475. Ini peraturan gempa yang pertama di Indonesia. Kemudian setelah itu, ini naik jadi 225 tahunan. Dan ini menjadi 475 tahun. Artinya apa? Energi yang tersimpan itu adalah 225 tahun. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya gempa itu ya. Kemudian ini berubah lagi, ini jadi 475 dan gempa rencana itu menjadi 975. Dan yang terakhir itu menjadi 2500 tahunan. Jadi peraturan gempa kita ini selalu diupdate sesuai dengan kebutuhan. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya performance based design. Artinya bahwa setiap bangunan itu harus memiliki sertifikat layak fungsi dan itu harus didesain dengan performance yang sesuai dengan yang dikehendaki. Seperti rumah sakit misalnya, performance-nya dia harus betul operasional. Artinya saat terjadi gempa besar apapun, operasi itu rumah sakit itu tetap beroperasi. Ya. Jadi ini kira-kira basic objektif berdasarkan FEMA 389. Kira-kira kalau untuk gempa yang 72 tahunan itu dia tetap bisa operasional. Ya. Tetap artinya listrik tidak mati. Tapi kalau untuk yang 225 tahun dia boleh immediate occupancy-nya boleh ada kerusakan-kerusakan tapi tidak lebih dari 20%. Kemudian yang jarang ini dia boleh mulai agak sedikit bermasalah tetapi tidak roboh.
Ya, masih bukan tidak roboh, masih berdiri, artinya dengan kondisi yang aman. Dengan kalau yang sudah kena gempa yang ini, sedapat mungkin jangan sampai roboh, tapi menjelang rumbuh untuk saja. Kira-kira seperti itu. Ini bisa Anda baca di FEMA 389 ya, secara detail. Kira-kira seperti ini kalau kita lihat ini. Target pasca gempa operasional itu kerusakan kurang dari 5%. Kalau yang kerusakan yang immediate occupancy, kerusakan kurang dari 15%. Kemudian kalau yang untuk life safety, kerusakan kurang dari 30%. Kemudian kalau yang collapse prevention ini, kerusakan di atas 30%, tetapi tidak boleh runtuh. Itu saja. Ya. Jadi ini target performance yang ingin dicapai itu ada 4 ini. Operational, immediate occupancy, life safety, dan collapse prevention. Ya. Jadi langkah yang paling tepat mendesain bangun itu adalah menyesuaikan dengan target performance. Nah, seperti ini, misalnya kalau kita lihat, ini akan mempengaruhi nilai beban gempa yang direncanakan, kemudian pendetilan elemen struktur. Ini juga penting. Kita membuat hitungan dengan hebat, dengan menggunakan sub etap, tapi detailnya salah. Ini berbahaya. Jadi justru yang terpenting itu ini. Gitu ya. Ini Bu Ika ikut kuliah kan ya Bu Ika ya? Ikut, Pak. Ikut ya, udah. Terima kasih ya. Saya maaf Ikut, kemarin Pak. lupa ngirim linknya. Iya, Jadi nanti mahasiswa kalau ingin lebih detail tahu nggak ini Bu apa-apa. Ika ini. Bu Ika ini juga, ini asisten saya nih, calon gantiin saya nih. Doain aja besok diterima jadi dosen, ini sudah daftar gitu ya. Harapan saya nanti, ini karena beliau ini prakteknya Amin. banyak membantu kami ya, terutama saya banyak dibantu oleh Bu Ika untuk pekerjaan-pekerjaan desain maupun untuk pekerjaan asesmen. Nanti beliau ini layak lah untuk ditanya lah. Kebetulan S2-nya di Jepang, nanti setelah lagi mau S3, jadi sudah lah nih. Itu saya sudah tenang karena sudah ada pengganti tahun depan, udah pensiun saya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini ada bangunan yang karena soft story. Soft story itu karena apa? Karena strukturnya di atas terlalu kaku, sehingga kalau ada gempa bisa terjadi seperti ini. Ini bahaya ini. Ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah ini. Nah, ini contoh lagi ini. Kalau kita punya gedung, misalnya di sini untuk parkir misalnya, ya, ini kadang-kadang orang mikirnya ya kalau di Kalimantan sih nggak apa-apa. Tapi kalau di Jogja misalnya atau di Jakarta misalnya, itu yang bisa terjadi ini. Nah, jadi seperti ini. Kan nggak enak nih. Kalau gedung seperti ini kan ya kita mau masuk juga bingung. Tapi apakah ini bisa diperbaiki? Ya kalau saya bilang bisa. Ya, nanti tanya Bu Ika aja deh caranya memperbaiki. Nah itu ada. Meskipun tidak bisa namanya terus dikembalikan seperti 100% itu tidak, tapi bisa diperbaiki. Tetapi kalau bisa jangan sampai terjadi seperti ini. Maka sebaiknya kita pasang shear wall. Sehingga pada waktu terjadi gempa itu justru yang bawah ini tidak jadi masalah. Karena shear wall ini akan menjadi pengaku dari semuanya. Jadi ini bisa membantu ini. Sehingga tidak masalah. Nah, shear wall ini juga ada seperti ini. Kalau kita bilang sebagai kolom, bisa juga sebagai dual system. Nanti ini di pelajaran lain saja lah. Jadi ini saya kira ini saya, ya ini bentuk shear wall ini. Saya dengan Pak Asar sedang istilahnya gandrung dengan shear wall dari baja karena kelihatannya lebih efektif. Nanti biar Pak Teguh dan Bu Ika saja yang mempelajari ini kan nanti bisa lebih efisien ya, lebih efektif. Saya sudah bicara dengan Pak Teguh bahwa memang betul di Taiwan pun sebenarnya biasa menggunakan shear wall dari baja. Di Jepang pun saya kira juga sudah biasa yang udah shear wall dari baja itu. Kemudian ada short column effect ini jadi karena begini, jadi tadinya itu seperti ini, begelnya sudah didesain dengan seperti ini, tiba-tiba diberi tembok oleh Pak Agus Nugroho itu di ruang di teknik sipil kita itu ya. Nah ini nanti ada kemungkinan kalau misalnya terjadi gempa dan temboknya kuat, ini akhirnya menjadi karena hanya berkurang, hanya tetap, jika akan menjadi P-nya lebih besar. Nah, sehingga di sini akan ada retak-retak karena begelnya tidak kuat. Caranya apa? Supaya ini tidak jadi seperti ini, begitu kita pasang dinding di sini, kita harus perkuat anunya apa? Begelnya di kolom itu harus diperkuat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini kira-kira, nah ini juga bentuk-bentuk yang harus Anda pahami, menggambar. Penting sekali menggambarkan bentuk seperti apapun itu penting ya karena sebenarnya kita ini kuncinya adalah engineering product itu drawing ya, jadi kalau kita tidak bisa menggambarkan
mau dihitung secanggih apapun. Ada nih dosen di tempat kita yang hitungannya canggih banget tapi gambarnya nggak pernah bunyi. Sehingga dikritik oleh teman-teman saya dari kontraktor mengatakan, Pak, Bapak itu, ya saya nggak ngerti lah. Itu tanya aja sama yang bersangkutan gitu. Karena saya lihat memang dia nggak paham dengan menggambar ini. Padahal struktur beton itu kalau nggak ada gambarnya nggak bisa dilaksanakan. Coba bayangkan kalau misalnya Anda punya hitungan setebal misalnya 100 lembar isinya hitungan semua terus kontraktor suruh garap pasti dia kontraktornya akan sakit dan meninggal dunia karena stres. Seperti itu. Jadi tolong gambar ini betul-betul menjadi bagian yang nanti penting. Jadi ujian saya pun kalau gambarnya salah hitungan benar tetap saya kasih nilai E ya. Karena hitungan bagi saya nggak akan dibaca oleh kontraktor, tapi yang dibaca adalah gambar. Dan ujian ini nanti ya, kalau yang saya ini nanti Anda bisa tanya teman-teman Anda bagaimana banyak yang tidak lulus karena apa? Gambarnya salah. Ya, gambarnya salah. Masalah sederhana saja, gambar salah tidak lengkap itu membuat berbahaya. Karena engineer itu kalau membuat gambar tidak lengkap, dia akan menimbulkan, dia berpotensi untuk menjadi penyebab masalah dari bangunan itu. Ya, ini saya beritahu aja. Nanti dalam ujian kalau Anda menggambarnya asal-asalan, tidak jelas dan sebagainya, misalnya garis waton garis dan sebagainya, apalagi nanti kalau misalnya saya minta buat tugas di rumah, kemudian Anda gambarnya seenaknya saja, ya jangan harap Anda dapat nilai. Tanya Bu Ira saja itu. Nilainya pasti kalau enggak 0 ya 0,1 paling-paling. Ya, jadi saya tidak ada ampun untuk soal itu ya, karena ini masalahnya menyangkut keamanan manusia. Jadi saya kira itulah yang bisa kita jelaskan ya untuk kuliah kali ini. Saya nanti akan menuju kepada yang lain. Baik, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya bahwa hilang. kekuatan itu ya, Pak ya, di mana Coba kekuatan diulang. Tadi sempat hilang ya. Sempat hilang tadi. Silakan. Kok hilang nih ya? Masih di mute. Oh, coba di mute di anu. Nah, coba dibuka mute-nya. Pak, suara saya sudah kedengaran belum ya, Pak? Sudah. Ya. Mau tanya, tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa sebuah struktur bangunan itu mempunyai syarat, yaitu ada yang namanya kekuatan, di mana kekuatan merupakan syarat mutlak dalam sebuah struktur bangunan. Nah, apakah selamanya bahwa kekuatan rencana atau kekuatan dalam mendesain itu harus lebih besar dari kekuatan yang diperlukan? Nah, pertanyaan ini pertanyaan ini muncul setelah saya membaca SNI 2847/2019 yang menyebutkan bahwa tidak selamanya kekuatan desain itu tidak lebih besar dari kekuatan perlu. Itu Pak, yang masih saya belum pahami, Pak. Yuk, sudah. Sudah, Pak. Oke, saya jelaskan. Kekuatan itu mutlak. Tapi begini ya, kadang saya akan memberikan suatu ilustrasi ya. Ada sebuah bangunan, ya, karena nanti di dalam mendesain struktur itu ada konsep namanya SRPMB, struktur rangka pemikul momen biasa, kemudian SRPMM, momen menengah, SRPMK. Kemudian ada dengan sistem dinding dan sebagainya. Itu nanti Anda baca juga di SNI ya, jadi jangan hanya baca di situ saja ya. Karena kekuatan ini mutlak untuk setiap konsep itu, tetapi kekuatan di sini bukan berarti cuma butuh 5 ton diberi 10 ton, tidak seperti itu. Kalau yang namanya misalnya ya, contoh ini saya saya coba menggunakan whiteboard ya. Nah, ini kayak. Jadi misalnya begini. Kita punya gedung ya. Kalau kita hanya bicara kuat saja, itu mungkin seperti ini.
Jadi saat ini ada gempa yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi besaran beban gempanya ya. Artinya apa? Ini di layar saya belum terlihat ya Pak. Oh, sih, sebentar. Sorry, maaf. Bentar. Mau sharing kemana ini? Mau sharing. Kok nggak keluar ya? Bentar. Eh, bentar. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan belum? Terlihat Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Saya ulang saja supaya nanti nggak clear ya. Jadi begini, ini membayangkan begini. Nah, saya clear dulu. Ya, saya berusaha pakai komputer canggih tapi kok kurangnya agak sedikit gaptek. Jadi misalnya kita melihat seperti ini. Ya. Ini yang dimasukkan dalam SNI. Beban gempa itu ada beban gempa yang terjadi seperti ini. Ya, ini kira-kira. Ini adalah F. Kan beban gempa nggak bisa kita ramal, bisa juga terjadi dia 2F. Bisa terjadi 3F, kan kita nggak pernah tahu meramalkan, ini urusan Tuhan kan. Ini 4F. Nah, konsep dasar elastik itu adalah berdasarkan seperti ini. Jadi mendesain bangunan, makin besar gempa dia juga makin besar gempa dia juga semakin besar kekuatannya. Nah, ini adalah kekuatannya, deformasinya ya ditanya. Jadi dia mau berapapun boleh saja. Nah, ini yang disebut dengan berdasar hanya kekuatan saja. Tapi kan ini menjadi mahal. Kemudian ditemukan orang misalnya, oke lah kalau misalnya sekarang bongkarnya di sini. Sampai di sini dia menjadi datar. Ya. Ini silahkan Anda cari di SNI ada ini. Ya. Jadi begini. Sehingga kekuatan yang masih betul-betul misal elastik itu hanya pada saat 2F saja. Tetapi setelah itu dia ada perilaku inelastik. Ya. Inelastik. Nah, kalau ini tadi kita menggunakan SRPMB. SRPMB. Ini SRPMM. Ini masih murah, masih agak murah tapi masih agak mahal. Nah, sekarang ada konsep namanya SRPMK, artinya beban gempa rencana, tapi detailnya dibuat sedemikian rupa sehingga dia SRPMM ini. Jadi ini yang disebut dengan ini adalah SRPMK. Jadi beban gempanya cuma sekian, tetapi detailingnya memungkinkan dia untuk berperilaku lebih inelastik. Jadi seperti itu kira-kira. Mungkin ini sebentar saya sebenarnya ada slide-nya, tapi sebentar saya cari dulu ya. Saya cari sebentar. Kelihatannya nanti ini saya perlu cari slide-nya dulu ini. Saya perlu cari slide-nya dulu. Nanti kapan-kapan saya carikan gambarnya dulu. Ini kebetulan nggak saya siapkan di sini. Sebentar. Nah, ini.
mau sharing kok susah banget ya. Dan ini kok. Ini belum muncul ya? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya, bentar. Kok nggak muncul tempat sharing ya? Kali ya. Gimana kamu mengeluarkannya kok susah sekali nggak keluar dari ini? Mungkin di share ya. Nah ini kali ya, oke. Nih, ya ini kelihatan ya, ini ya sudah ya. Nah seperti ini misalnya. Nah ini kalau yang disebut dengan ini kelihatan ya. Sudah Kelihatan, terlihat. Pak. Jadi ini seperti yang saya terangkan tadi, ini elastik penuh, ini ductility penuh, sedangkan ini adalah ductilitas terbatas yang disebut dengan ini adalah kalau yang sekarang ini namanya adalah SRPMB, ini SRPMM, isinya bentuknya agak sedikit melengkung ini gini ya, tidak seperti itu. Lalu ini SRPMK. Gimana atau perbedaannya? Nah, kita tunjukkan sekarang. Ini kalau kuat elastik dilampaui struktur roboh. Kalau ini portalnya itu daktil. Jadi bisa berperilaku seperti baja itu. Ya. Portal seleleh awal masih mampu mengembangkan deformasi untuk mengalami peningkatan beban. Jadi beban desain gempanya itu tidak terlalu besar. Ya, memungkinkan dia untuk mengimbangi peningkatan beban karena gempa dengan bergerak elastik. Ya. Ya. Contohnya ini. Ini yang paling gampang, nah seperti ini. Ini yang dengan kekuatan tadi, yang ditanya dengan kekuatan ini seperti ini. Jadi besar F dia nggak jatuh. 2F dia nggak jatuh. Tapi ini mahal sekali konstruksinya. Dengan 4F belum jatuh. Tapi persoalannya kalau lebih dari 4F sedikit aja dia roboh. Nah, ini jadi menangkapnya seperti itu. Ya. Jadi kekuatan memang perlu, tetapi pada batas mana sebenarnya dia itu mulai dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan itu. Apakah seperti ini dengan 4F ini ya, ini mahal sekali. Ini teori elastik. Ini banyak didesain di Jepang, mungkin Bu Ika untuk beberapa tahun lalu belajar di Jepang. Seperti ini karena saya pernah ketemu orang profesor di Jepang, dia mengatakan kalau bangunan sudah rusak itu ya tidak usah dipakai, mendingan kita jangan sampai rusak karena gempa. Nah itu kejadiannya seperti ini. Sampai sini bisa nangkep belum? Yang tanya tadi. Sudah sedikit senang, Pak. Ya, ya. Jadi kekuatan ini full kekuatan. Tapi sekarang ada konsep baru. Ada disipasi energi. Artinya apa? Dia boleh ada gempa, besarnya berapa, tapi dia mengimbangi dengan lendutan. Nah, ini terjadi suatu histeresis loop. Ya. Ini menghasilkan energi regangan sehingga dia tidak akan patah. Contohnya apa? Yang paling gampang Anda membengkok baja. Baja itu kan dibengkok berkali kan belum patah toh. Di bengkok sana masih bisa. Tapi kalau kapur, yang tadi itu yang 4F itu kapur. Ini baja. Nah, di situ. Ini yang disebut dengan disipasi energi. Artinya apa? Bahwa kita masih boleh mengerjakan hanya beban gempanya itu sebesar F saja. Tetapi dengan beban gempa yang lebih dari 4F sekalipun, dia tidak roboh tetapi justru dia memberikan perlawanan dengan lendutan. Jadi itu yang dimaksud dalam SNI. Bisa nangkap enggak? Sudah lumayan bisa nangkep, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Biayanya jadi murah dengan beban sebesar F ini, tetapi dengan pendetilan elemen di sini yang sangat teliti, kita antisipasi untuk beban gempa sebesar 4F, tapi dengan melakukan disipasi energi ini tadi apa? Dengan membentuk hysteresis loop tadi. Semakin banyak dia membentuk ini, semakin bagus karena energi regangannya makin tinggi. Apa? Dia tidak roboh tetapi dia melawan gerakan itu dengan melawan gaya itu dengan gerakan. Ya. Sebenarnya kalau di kuliah di kelas saya bisa tunjukkan dengan bentuk yang lebih sederhana lagi, yang lebih bisa diterima. Itu kira-kira konsepnya demikian, ya. Kira seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain?
Silakan, Mungkin pertanyaan mau yang lain. tanya, Pak. Oke. Tadi yang terkait elastisitas bangunan tadi, Pak. Mm-mm. Berarti yang mempengaruhi itu di pendetailannya ya, Pak? Iya, pendetilan. Pendetailan tulangan. Betul. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa yang namanya apa? Bentar, ini kok anu lagi ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Belum ya? Gimana sih cara nge-share-nya? Oh, ya ya, sebentar saya salah. Saya mestinya harus share dulu. Share dulu baru saya cari di sini. Tuh. Nggak ada. Bentar. Sebentar ini kok saya webotnya nggak keluar lagi ya. Kok nggak keluar lagi sih webotnya ini. Ya, ya. Jadi intinya adalah ini kelihatan nggak? Ini kelihatan ya? Sudah, Kelihatan? Pak. Iya, Pak. Jadi kalau kita mendetail yang biasa, itu hanya mendetail ini. Ya, yang SRPMB itu. Artinya apa? Kalau kita rangkaikan untuk membuat kekuatan sebesar ini, itu biayanya adalah sangat mahal. Tetapi apa? Detailnya sederhana. Ini yang disebut dengan konsep elastik penuh. Yang dasarnya adalah kekuatan tadi. Nah, kalau kita agak sedikit kompromis misalnya, kita okelah kekuatannya beban-bebannya kita naikkan jadi 2 kali lipat misalnya. Ini yang disebut dengan detail SRPMB ya di sini. Nah, ini SRPMB. Ini disebut dengan semi ductile. Ini pendetailannya lebih complicated, lebih rumit dibanding ini. Nah, yang lebih hemat lagi gempanya harapan bahwa nanti kalau jadi gempa yang besar dia menjadi apa namanya? Kalau jadi gempa besar dia bisa melakukan perilaku inelastik ini. Ini disebut dengan SRPMK. Ini adalah full ductile. Kalau istilahnya yang dulu full ductile. Nah, ini persoalannya adalah ya. Yang mana? Untuk yang tengah SRPMM. SRPMM atau MM. B, Pak? Oh ya. MM. M. Ini detail sangat rumit. Dan jangan harap kalau detail kita salah, betul saja dengan pelaksanaan yang salah dia bisa jadi salah. Jadi inilah yang sebenarnya nanti akan jadi kunci dari pembelajaran itu. Dan sekarang peraturan PTN yang baru 2847 2019 terutama, itu untuk daerah untuk peraturan gempa ya. Gempa itu berapa tuh? 2 SNI-nya 2 Pak ya, gempa ya. SNI-nya tuh 2 berapa ya? 1726, Pak. 1726. Oke, ya, ya. Makasih ya diingatkan wong tua lalen. Ini yang untuk di daerah-daerah gempa seperti Jogja, Jakarta, sebagainya, Surabaya, itu harus didesain dengan SRPMK. Tidak lagi bisa dengan SNBP dan SPMM. Jadi yang ditanya tadi dengan kekuatan tidak selalu seperti itu sekarang terjadi di sini. Tetapi kekuatan dalam arti untuk menunggu pada titik ini tetap harus dipenuhi.
Titik ini harus dipenuhi. Nah, yang penting tuh membuat ini menjadi seperti ini nih yang sulit sebenarnya. Nah, jadi kadang-kadang mahasiswa menganggap bahwa alah sudah gitu aja seperti ini. Titik di tempat sambungan, ada sendi plastis, bagaimana perkuatan sendi plastis, ini menjadi detail ini yang menjadi sangat penting gitu ya. Jadi seperti itu. Gitu ya, tapi yang tanya siapa tadi? Yang mahasiswi tadi? Afifah, Pak. Sudah jelas? Atau Yes, masih ada yang belum terima jelas? kasih, Pak. Loh, kalau belum jelas Um, tanya lagi juga boleh loh. iya, Pak. Mungkin Mungkin tidak, enggak sambil jalan. Ini kita kuliah sambil jalan kan repot. Kuliahnya sambil jalan. Nanti kalau pengen lebih detail lagi itu bisa tanya. Kalah. Ilmunya udah sama dengan saya itu. Dia udah prakteknya banyak itu. Ya. Oke, sekarang saya akan menuju kepada bab yang apa? Yang lebih menuju kepada beton ya. Tadi ini. Oke. Nah, ini kelihatan? Kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Sudah lihat belum Kak? Sudah terlihat, Pak. Oke. Tolong dijawab ya kalau saya nanya, sebenarnya saya bingung. Enggak ada jawaban, saya bingung. Ini ono wong yang ora gitu. Baik. Jadi sekarang saya akan mulai dengan mempelajari teori dasar struktur beton untuk bangunan gedung. Ya, ini teori dasarnya. Oke. Jadi kalau kita mempelajari beton untuk bangunan gedung itu seperti mempelajari ini. Ini ada suatu benda seperti ini, beton ini. Struktur beton itu adalah struktur gabungan atau komposit yang disusun oleh dua bahan utama, yaitu beton dan baja tulangan. Kenapa? Karena beton ini dia mempunyai kuat tekan yang besar, tapi kuat tariknya sangat lemah. Sedangkan baja itu kuat tarik dan kuat tekannya sama besar. Tetapi karena bentuknya ya langsing, dia mudah mengalami penurunan kekuatan tekan karena tekuk. Nah, dua unsur ini oleh Yosef Muni dari Prancis digabung. Lalu lahirnya beton. Ya. Nah, sampai sekarang ini perkembangan kalau digambarkan secara lebih detail, itu kalau betonnya adalah bahan manipulasi dengan campur semen dan sebagainya, dan seterusnya ini. Ya. Nah, ini disebut struktur beton bertulang. Nah, gambarnya seperti di atas ini. Ini ada apa namanya? Tulangan, ada bagel, ada ini adalah struktur beton tadi. Jadi struktur beton itu adalah ada tulangan ini ya. Dan beton ini, dan beton. Jadi beton ini dan juga tulangan yang ini. Itu adalah struktur beton bertulang. Jadi karena ini kelemahannya adalah di bidang tarik, ini di kekuatan tarik, maka digabung menjadi sebuah kekuatan. Kira-kira seperti itu idenya. Ini adalah struktur beton. Sampai di sini jelas atau belum? Itu dulu saya tanya. Silakan. Jelas atau belum? Sudah? Oke. Kalau sudah jelas akan saya teruskan. Nah, sekarang begini. Di dalam mendesain, mempelajari struktur beton ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah stabilitas dan kekuatan, statik maupun dinamik. Ya. Stabilitas dan kekuatan, statik maupun dinamik, ya. Jadi tadi kalau dibilang kekuatan tidak selalu kekuatan, tapi ini kalau yang desainnya harus kuat karena dia menimba beban direncanakan untuk menerima beban 5 ton, kalau dia hanya 3 ton namanya nggak kuat. 5 ton harus dibuat desain menjadi 10 ton. Tapi kekuatan 5 ton ini loh, didasarkan dari mana? SRPMB, SRPMM atau SRPMK. Nah itu. Tapi yang kalau sudah sampai di sini, tetap kekuatan itu harus dipenuhi dengan faktor aman tertentu. Ya. Yang kemampuan melawan lendutan, goyang lateral, retak, dan getaran. Nah ini, terutama goyangan lateral. Goyangan lateral ini yang sebenarnya menjadi penting untuk dicermati. Apalagi kalau kita menggunakan SRPMK. Ya, retak, getaran, lendutan. Ini perlu harus dipenuhi. Ya.
Jadi sebenarnya yang pertama kekuatan, yang kedua adalah kemampuan ini berdeformasi ini. Lekatan atau bonding yang sempurna antara beton dan baja tulangan. Nanti beton dan baja tulangan kalau nggak lekatannya nggak bagus, nggak akan ada kerjasama. Ya bayangkanlah misalnya suatu keluarga, suami istri itu nggak ada ikatan yang bagus, ya kerjasamanya kan nggak karu-karuan. Nah disinilah lekatan atau bonding gitu, penting sekali. Berikutnya adalah keawetan. Keawetan ini mencakup dengan kuat tekan beton minimum, ketebalan selimut beton, kalau nanti dia terbakar harus mampu bertahan pada sekian jam dan sebagainya, kandungan semen, tipe semen dan sebagainya. Yang lima, ketahanan terhadap kebakaran, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak terjadi keruntuhan mendadak. Yang tadi saya sampaikan tadi, SRPMB itu potensial untuk mendapatkan keruntuhan mendadak. Dengan SRPMM, meskipun kekuatan desainnya itu tidak sekuat SRPMB, tetapi dia masih bertahan dengan memberikan kekuatan inelastik. Ya, itu dia tidak akan terkunci. Apalagi SRPMK. SRPMK itu dengan kekuatan yang hanya sebesar beban rencana saja, itu sudah bisa mengantisipasi untuk beban rencana lebih besar dari itu, tetapi dengan cara memberikan suatu deformasi elastik, deformasi inelastik. Nah, sekarang dalam perencanaan struktur beton itu ada yang berdasar beban kerja atau level stress design. Jadi didesain berdasar tegangan yang terjadi akibat beban layan atau service load. Ya. Ini nggak ada hubungannya dengan SRPMK, SRPMB nggak ada. Ini berdasarkan dengan service load, lalu nanti diberikan faktor aman. Kalau yang ini dia pada diproporsikan sebenarnya hingga beban terfaktor sebab kerja pada struktur masih dalam batas aman dan baru menjelang runtuh. Kalau kita gambarkan seperti ini kira-kira. Ya. Jadi yang namanya beban itu dasarnya adalah kuat nominal bahan dibagi dengan faktor aman. Ini bebannya. Ini kalau yang allowable stress design. Ya, jadi artinya bebannya bekerja sekian, P-nya sekian, ini kita desain. Kekuatan nominal ini dibagi dengan faktor aman jadi berapa. Ini disebut dengan allowable stress design. Kalau yang load resistance factor design itu apa? Bebannya dikalikan dengan faktor beban. Kemudian reduksi digunakan pada kekuatan penampang, digunakan reduksi ini. Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan ke sana, itu konsep yang ini itu menjadikan P itu harus lebih kecil daripada IRN dibagi dengan gamma. Jadi ini adalah perbedaan konsepnya. Kalau di sini hanya RN saja, RN-nya difaktorkan, dibagi dengan faktor beban ini, dibagi dengan faktor bebannya seperti apa. Kemudian ini juga tergantung dari mekanismenya, mau lentur, mau geser, mau aksial, ini berbeda-beda. Silahkan baca di SNI ya, ini berbeda-beda. Sedang kuat nominal bahan itu didasarkan pada kekuatan bahan apa adanya. Jadi beban yang bisa dipikul itu adalah kuat beban nominal apa adanya dibagi dengan faktor beban dan juga dikalikan dengan faktor reduksi. Ya, jadi sama dengan mungkin ya kalau kita lihat jadi seperti ini dikalikan RN. Inilah faktornya yang diberikan berbeda dengan di sini. Kalau di sini SF-nya itu diberikan, ya ini SF-nya ya ini sebenarnya. Kalau itu SF di sini adalah SF-nya itu hampir sama. Kalau di sini SF-nya adalah gamma dibagi ini. Kalau ini hanya SF kalikan 2 atau 3, ini berbeda-beda ini. Tergantung kondisi peningkatan beban apa yang dikerjakan, dan ada beban gempa, dia berbeda juga gamanya, beban gempa dengan beban itu, beban mati itu kombinasinya berbeda-beda ini. Kemudian yang ini juga berbeda-beda perilaku, misalnya lentur, dia berapa lentur mungkin 0,6,8, 0,7, kalau aksial 0,6 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kira-kira perbedaan dari ASD dengan LRFD. Yang kita pakai sekarang adalah LRFD. LRFD yang kita pakai sekarang. Ya. Kita tidak menggunakan yang ASD lagi. Meskipun Anda boleh juga menggunakan ASD, tetapi tidak disarankan. Karena di ASD ini, di SNI sudah menjadi appendix. Saya nggak tahu mungkin yang baru ini juga masih di appendix ya. Karena bentuk susunan dari SNI yang baru ini lebih enak sebenarnya. Ada sebuah inventory yang itu menjadi basis, tidak akan berubah-ubah. Perubahannya sedikit sekali, kemudian ada aturan-aturan baru yang berubah. Jadi berbedanya dengan SNI yang lama. Tapi mungkin ini kayaknya masih, saya nggak tahu ya.
Bu Ika sudah mempelajari yang baru ya Bu Ika ya? Iya, Pak. Ya itu masih masuk inventory ya, yang seperti V dan sebagainya itu ya? Iya, masih, Pak. Oh, oke, ya jadi nggak masalah, jadi baca di inventory saja. Karena saya waktu ikut seminar terakhir itu masih wacana, tapi kayaknya sekarang sudah di anu ya di 2019 sudah keluar ya. Iya Iya, sudah ya. Ya oke, baik. iya. Nanti biarlah kalau anu mahasiswa bisa dijelaskan. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Karena ini udah mulai agak sedikit panas nih kepala nih. Kalau tidak ada saya teruskan. Pak, Ya, saya izin masuk bertanya boleh Pak? boleh. Ya, tadi di slide Bapak yang hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan di dalam struktur beton itu kan salah satunya adalah lekatan bonding. Nah, itu seiring perkembangan teknologi kan suatu kualitas beton harus kuat, awet, murah, serta mudah dilaksanakan. Terus perencanaan konstruksi beton itu harus dipertimbangkan dalam segala kondisi ya Pak. Di antara salah satu hal yang sangat berpengaruh adalah bonding beton dengan baja tulangan, di mana lekatan antara baja tulangan dengan beton itu merupakan salah satu integritas dalam struktur bangunan menurut SNI 281 2019. Nah itu kalau di pikiran saya itu kan suatu baja tulangan dengan beton itu kan suatu bahan yang tidak sejenis. Artinya daya tariknya itu adalah desi gitu ya Pak ya. Itu lekatannya itu gimana ya Pak maksudnya itu Pak? Kan itu lekatan yang tidak sejenis bahannya itu. Sebentar. Ini saya ganti sharing dulu. Saya mau ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Baik. Jadi yang namanya beton dengan baja tulangan, ya, ini saya gambar yang sederhana saja. Ini yang namanya lekatan. Ini kalau kita hanya begini saja. Seperti ini. Ya ada lekatan tapi tidak sebagus yang diharapkan. Artinya kerjasama beton dan baja tulangan itu tidak akan lebih bagus. Kalau jambu kita membuat ini di bengkok. Sama itu. Ya. Yang kedua, kita bisa memasang dengan menggunakan confinement. Beton dan ini ini salah satu terjadinya kerjasama beton dan baja tulangan itu salah satunya ini. Makanya nanti di atas biasanya kita beri tulangan lagi biasanya, supaya untuk ada ikatan gitu ya. Tapi sebenarnya fungsinya ini adalah untuk meningkatkan bonding. Ya, meningkatkan bonding karena betonnya terkekang sehingga dia harus bekerjasama dengan baja tulangannya itu. Tapi ini juga ya ini. Nah sekarang persyaratan mengenai bonding itu sudah menjadi sangat berat ya, menjadi sangat berat. Sehingga yang namanya bonding itu kita harus menggunakan namanya besi ulir. Sehingga pada waktu itu ada beton di sini, itu terjadi suatu hambatan. Karena ini mau bergerak ke sana, ditahan ada hambatan di sini. Ulir tadi itu kan, bentuknya ulir seperti ini sebenarnya untuk itu, meningkatkan bonding tadi. Sehingga akhirnya dengan dibengkok yang sedikit saja sudah, karena banyak sekali yang terhambat di sini. Hambatannya banyak sekali sehingga dia betul-betul bisa terikat. Apalagi masih dipasang dengan, misalnya kita pasang dengan bagel di sini, itu kan jadi juga jadi lebih lagi ya. Nah, dengan bonding tadi. Kira-kira memberi penjelasan enggak ini pada Miftah tadi? Cukup jelas belum? Masih agak itu Pak,
agak bingung tuh Pak. Di mana? Bingungnya di mana? Hmm, belum 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 agak Enggak. Tahu artinya bonding? Artinya bonding enggak? Kok hilang ini? Saudara Miftah, Jaringannya Miftah mungkin jelek, Pak. kenapa? Jaringannya Miftah kurang bagus mungkin, jadi terputus. Kemana? Yang tanya tadi mana? Kok hilang? Yang tanya tadi, masalah bonding tadi, siapa? Mif masih di mute, Mif. Kok jangan coba dibuka. Miftah di anu. Bentar ini. Mana ya partisipan? Jangan di mute, coba tanya saya. Mana Miftah? Yang nanya tadi, tolong supaya saya nggak terlalu ini apa? Oh kalau nggak ada udah saya anggap jelas saja udah. Oke. Ya. Sebenarnya saya ingin nggak tahu jelasnya ada. Ya sudahlah, saya anggap sudah tahu lah. Soal nggak jelas bukan urusan saya. Tolong komunikasi saya dijawab dengan baik ya supaya saya bisa menjelaskan dengan baik juga. Jadi kalau Anda tanya terus mood, saya tanya di mood lagi itu malah membuat saya repot. Ini kan nggak akan saya jawab nanti. Oke. Ada lagi pertanyaan? Di, nah, jadi ini tadi yang namanya bonding itu ya tadi itu. Ya tadi nanya tapi dijelaskan nggak jelas, tanya lagi nggak jelas. Sudah saya lewat aja lah. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, silakan. Oke, saya teruskan. Ya, jadi ini sudah semakin sulit ya ini ya. Nah, kita di dalam menghitung beton itu, setelah tadi sebutan di atas tadi sudah bertanya macam-macam, apa sudah diberikan persyaratan macam-macam. Ada juga satu hal, ada asas-asas yang dipenuhi. Yang pertama adalah asas Bernoulli. Itu artinya bidang rata tetap rata setelah pelenturan dan tetap tegak lurus pada sumbu konstruksinya. Seperti apa bentuknya? Misalnya kita ada punya batang seperti ini, dan kita potong, dia punya penampang seperti ini. Nah, pada waktu dibebani, penampang ini berubah posisi dari sini menjadi ini. Dan ini persyaratannya dia harus tetap bentuknya tetap tidak berubah. Artinya struktur beton itu pada kondisi small deformation, tidak bicara pada deformasi yang besar. Masih deformasi elastik. Ya. Belum sampai deformasi plastis. Ya. Meskipun kita menghitungnya dengan teori ultimate, tetapi ini masih deformasinya adalah deformasi elastik. Satu hal ini bisa ditangkap atau belum? Sudah? Baik, saya teruskan. Lalu regangan-regangan di dalam penampang dianggap berbanding lurus dengan jaraknya ke garis netral. Ini asas Navier. Seperti apa itu? Nah, seperti ini tadi kalau kita lihat, kita potong di sini, kita potong di titik ini, ada momen di situ, maka dia akan ada gaya tekan, gaya tarik, ini menimbulkan momen. Ini garis netralnya. Perubahan antara tekan dan tarik itu garis netralnya. Yang namanya epsilon itu adalah perpindahan dibagi dengan panjang awal. Ya, ini seperti ini. Kalau kita besarkan gambarnya, ya seperti ini kira-kira, maka makin jauh dari garis netral, regangannya makin besar. Ya, ini makin besar. Ini dibandingkan dengan ini mesti besar yang itu dan seterusnya. Ini adalah konsep yang dipakai. Artinya apa? Tidak ada hal-hal yang spesifik di dalam hal ini. Artinya dengan small deformation ini sangat mungkin terjadi. Yang kedua, dengan tinggi balok yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan lebarnya, ini bisa terjadi. Jadi kalau ini sangat tinggi dibandingkan lebar, ya, misalnya bentuknya balok seperti ini, gitu, pipih gitu ya.
misalnya bentuknya pipih gitu. Pipih ini. Kalau seperti ini gitu. Nah, ini sudah beda. Mungkin tidak seperti ini lagi bentuknya, mungkin bisa jadi begini. Ini kita masih batasi sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan. Lalu beton dianggap tidak dapat menahan tarik. Sehingga semua gaya tarik didahkan oleh baja tulangan tarik. Jadi kalau seperti ini misalnya kita lihat di garis netral, beton di sini ini dianggap nggak ada. Dianggap tidak ada. Jadi dianggap tidak ada. Sehingga di sini isinya hanya baja tulangan saja. Jadi beton di sini dianggap nggak ada, ini isinya baja tulangan. Betonnya nggak ada. Ini adalah anggapan bahwa beton tidak dapat menahan tarik. Sampai sini jelas? Baik, kalau sudah jelas, tidak pertanyaan, saya teruskan. Hubungan antara distribusi tegangan tekan beton dan tegangan tekan beton itu mengikuti diagram tegangan parabolis maupun 4 persegi panjang. Seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini garis netral. Ini pada beton ya. Ini serat pianonya itu adalah 0,003. Ini bentuknya seperti ini dan ini menjadi maksimum di sini pada regangan sebesar 0,002. Mungkin Anda masih ingat dulu kalau ada uji tekan beton itu kan bentuknya seperti ini. Nah, itu kan ini regangan 0,002, sini 0,003, ini betonnya patah, ini maksimum di sini. Betonnya retak di sini. Ini seperti diagram tegangan-regangan pada uji beton, ya, uji silinder beton. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, ini disederhanakan oleh Whitney. Jadi stress block seperti ini artinya apa? Ini bisa dianggap sebagai bentuknya persegi seperti ini. Hingga nanti di sini bisa pas di tengah itu. Nah, persyaratannya adalah alfa ini atau ini adalah beta YU. Jadi kalau kan beta YU. Jadi kalau YU-nya sekian, dia tingginya dengan beta, di mana beta ini tergantung dari mutu beton. Nah, ini silakan baca di SNI ada seperti ini. Beta 0,5 dan seterusnya. Baik. Jadi kalau misalnya kita punya beton dengan mutu 30 MPa, betanya sekian. Kalau sekian 50 MPa sekian. Kalau 40 MPa berapa? Nah, coba dicari sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan. Kuat unsur didasarkan pada perhitungan yang memenuhi syarat keseimbangan dan kompatibilitas regangan dengan nilai ECU tetap sebesar 0,003. Jadi di dalam perhitungan kita nanti selalu ya, saya katakan selalu di sini itu 0,003. Ya, selalu. Kemudian garis netral terletak di mana? Ini dihitung berdasarkan ketentuan keseimbangan regang kompatibilitas ini. Ini juga termasuk dihitung dengan kompatibilitas itu. Ya. Kalau misalnya dia garis netralnya turun lagi, ini tetap 0,003. Ininya yang berubah. Mungkin akan lebih mudah. Sebentar saya pindah ke whiteboard dulu. Ya. Kita share whiteboard ya. Mana whiteboard saya itu? Hilang. Ini. Nah, jadi begini. Kalau menghitung kompatibilitas regangan itu seperti ini. Selalu di sini itu 0,003. Selalu ya. Ini kalau Anda tanya kenapa kok 0,003? Ya ini peraturan. Dan ini memang ini beton itu umumnya regangan ultimate-nya di sini itu adalah 0,003 itu rata-rata tercapai seperti itu. Itu sampai dengan mutu 40 sampai 60 MPa masih seperti itu. Nah, kalau Anda nanti mencari regangan di satu tempat, mestinya garis netral jatuh di sini.
Ya ini kita tinggal tarik saja ke sana. Yang lain menyesuaikan. Di sini berapa? Nah ini. Contoh lagi misalnya. Kita punya lagi. Tulis dulu aja di sini 0,003. Kalau garis netral jatuh di sini, ya kita tinggal narik gini aja. Nah, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Ini yang disebut dengan kompatibilitas regangan. Jadi artinya apa? Ini yang menjadi landasan pokok adalah 0,003 ini. Kemudian ketentuan berikutnya adalah garis netral ini yang menjadi aturan sehingga regangan di tempat-tempat lain itu didasarkan pada 0,03 dan garis netral. Ini disebut dengan kompatibilitas regangan. Kira-kira demikian ya. Mudah-mudahan ini membuat lebih jelas. Saya akan teruskan lagi kepada yang ini tadi. Nah ini, jika kalau kita ngitung, ya tinggal seperti ini pelajaran SMP saja. Masa anak eksakta nggak bisa ngitung seperti ini ya, ini kan sederhana saja. Tidak usah dihafalkan rumusnya, perbandingan seharga segitiga saja. Kira-kira ini. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan. Kemudian ada ketentuan baru, jika bukan ketentuan lain yaitu regangan baja tulangan nilainya kurang dari regangan lelehnya, maka tegangan diikuti hukum Hooke. Tapi kalau misalnya dia lebih besar dari regangan lelehnya, ya itu tegangannya adalah dianggap tegangan leleh. Seperti ini, ya. Jadi ini hukum Hooke. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi kalau regangan leleh itu ada di sini, kalau kita punya regangan kurang dari regangan leleh itu mengikuti rumus ini. Ya. Tetapi kalau regangannya lebih besar dari regangan leleh, dianggap dari sini ke sini ini linear terus. Jadi berapapun besarnya, batasnya adalah regangan ini sampai dengan 30 per mil sebenarnya. Batasnya ini. Tapi di SNI tidak disebutkan seperti itu. Tapi saya biasanya tetap menggunakan ini supaya tidak terjadi suatu perlelehan yang terlalu tinggi. Ini adalah seperti itu. Jadi kalau kita misalnya ngitung baja tulangan, oh ini misalnya regangannya kurang regangan leleh, ya tegangannya harus mengikuti ini, mengikuti yang ada di buku-buku ini. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan. Nah kemudian sekarang di dalam perhitungan beton itu nanti yang akan kita pelajari adalah lentur tanpa gaya aksial. Itu jadi balok, kemudian plat. Ini ada geser lentur, ada di sini. Nanti lentur dengan gaya aksial, ya, itu kita bicara kolom. Jadi ada 3 hal nanti yang akan kita pelajari di situ. Ya. Nah ini harapan saya nanti bisa saya jelaskan semuanya. Mungkin saya untuk beton 1 ini, untuk OSI beton pada kuliah saya itu akan membahas balok saja dulu. Dan plat lah nanti. Nanti yang kolom nanti gilirannya Pak Lapa. Pak Lapa Himawan ya. Ini yang di sini mungkin HPS. Baik. Ya, ini ada macam-macam balok nanti bisa kita pelajari di situ ya. Kira-kira seperti itu. Monggo silakan kalau mau ada pertanyaan. Saya mau menyiapkan untuk. Apa suara saya kedengaran, Pak? Dengar, kedengaran. Ini kaitannya dengan di lapangan sih, Pak. Ya. Semisal saya pernah melihat pembuatan balok yang udah selesai, tapi itu masih terlihatan tulangannya, Pak. Yang pertama, apa tindakan yang harus kita lakukan? Terus yang kedua, kok bisa, Pak? Apa penyebabnya? Terus, apakah itu mempengaruhi kekuatan balok tersebut? Terima kasih. Ya, oke, ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya itu paling seneng kalau ditanya kayak gini. Saya merasa hidup lagi gitu.
Ya mungkin pertanyaan itu bagi saya pertanyaan yang sederhana jawabannya. Tapi saya senang berarti Anda di sini ada hal yang menjadi perhatian Anda dan itu bagus. Jadi tadi pertanyaan kok betonnya bacanya kelihatan ya. Oke, saya tak pakai whiteboard lagi. Bentar. Ini ya. Di siapa tadi yang tanya namanya siapa? Yuriko, Pak. Siapa? Yuriko. Oh, Yuriko. Oke, ya. Ya. Oke. Jadi begini, misalnya ya. Ini misalnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ada kolom. Kemudian ini tulangannya. Ini ada tulangan juga. Nah, kebetulan mungkin ya yang Anda maksudkan, saya rasa kalau ini sih mungkin ya sudah pasti anulah ya. Sesuai dengan rencana saya buat begini, tiba-tiba, ini mungkin loh ya, saya nggak tahu artinya seperti apa. Kemungkinan ini ngecor nggak beres. Sehingga yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ini ngecor mungkin nggak beres, keropos di sini. Gimana, Siriku? Betul begitu maksud Anda? Betul, Pak. Betul seperti itu, Pak. Kelihatan seperti ini. Atau Yes. seperti ini. Ya toh, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi ini bisa jadi seperti itu. Ya toh? Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita Iya, betul, kembali Pak. kepada konsep. Pada konsep lagi. Kita kembali kepada konsep. Beton di daerah tarik itu diabaikan. Betul kan? Beton di daerah tarik itu dianggap tidak ada. Misalnya contoh lagi, misalnya ini saya bikin lagi, misalnya ini di sini keropos lagi lah, ini keropos juga gitu. Ya, mungkin mudah-mudahan ini tapi ekstrim ya kita lihat. Nah, kita lihat dulu di sini. Baja ini ada di daerah, semua persoalannya adalah harus ditambal. Karena kalau tidak, nanti bajanya itu akan mengalami oksidasi, apa namanya itu? Kalau oksidasi apa sini itu? Karat ya. Jadi karat itu. Nah, karat itu harus ditutup. Persoalannya adalah bahaya atau tidaknya itu menjadi suatu kajian. Kalau yang di sini, ini beton di daerah tekan apa di daerah tarik? Coba Yuriko. Beton di daerah tekan atau di daerah tarik? Jadi kalau dibuat gambar mekanikanya itu kan, ini kalau menurut pelajarannya Pak Fatih kan seperti ini. Gitu kan? Hingga ini daerah tarik, ini tekan, ini tarik, ya lah, gitu kan? Ini tekan, ini tarik. Nangkep ya? Iya, Pak. Ini daerah tekan apa tarik? Yang mana, Pak? Yang ini, betul ini. Tekan apa tarik? Ayo. Yang tarik, Pak. Hah? Tarik. Ini tekan, karena kan di bawah tuh ini. Ini kan bawah kan tekan nih. Ini daerah tekan. Nangkep nggak? Pak Anda bisa bilang tarik kenapa? Kan ini bentuknya gini nih. Ini bagian tarik. Nangkep Oh nggak? iya, iya. Nah, Iya. jadi kalau salah analisis sudah karu-karuan. Nah, ini meskipun ditambal, tapi ada potensi bahwa pengurangan kekuatan yang cukup signifikan. Sehingga daerah yang ditambal di sini nanti, ini harus betul-betul dianalisis dengan sebaik-baiknya. Mutu betonnya juga harus terpaku. Nambalnya sih boleh nambal saya kalau misalnya ditambal menggunakan pasta semen biasa ya terang berbahaya. Nah ini, di daerah tekan pada daerah tarik, Yuriko. Yang ini. Tekan apa tarik? Itu yang tekan, Pak. Tekan juga. Maka ini perbaikannya harus diperhitungkan. Cuma mungkin lebih mudah memperbaiki ini daripada yang ini, gitu. Ini karena kan dari atas ngecor aja bisa bagus. Ini bisa berbahaya. Jadi justru ini menjadi masalah besar tuh di sini ini. Kalau ini tekan apa tarik? Tarik, Pak. Tarik ya. Ditarik ini tetap harus ditambal, tetapi tidak seserius yang yang tadi itu tidak seserius yang duanya. Jadi mungkin agak sedikit lebih ya
susah-susah, pokoknya ditambal asal tidak menyebabkan tulangan ini menjadi. Tapi justru yang ini harus betul-betul menjadi perhatian ini. Itu ya, Eriko. Kalau Anda tanya apa berpengaruh berkekuatan, yang ini ya. Kalau yang ini tidak. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi itulah pentingnya belajar teori dengan baik itu ya di sini. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Itu hanya ditambal, Pak. Ada nggak kejadian itu sampai harus membongkar gitu, Pak? Ya, kalau misalnya konstruksinya sudah lebih dari 50% kerusakannya harus dibongkar. Tapi membongkar itu juga tidak mudah. Mengevaluasi struktur itu sebenarnya di kuliah ilmu bahan bangunan sebenarnya. Bagaimana kita membuat evaluasi terhadap ini. Sebenarnya penambalan itu pun jangan dianggap sederhana. Karena mungkin kita akan menambah dengan menggunakan seperti adanya sika dan sebagainya. Karena supaya terjadi rekatan yang baik ya. Contohnya begini. Saya mau nambal ini. Ya, ini contoh saja. Saya mau nambal ini. Ini ada tulangan yang kelihatan. Tulangan kelihatan. Ini contoh Anda. Waktu kita mau menambal di sini, waktu kita mau nambal itu, mengisi bagian yang hijau ini, kalau misalnya ini betul-betul daerah yang membahayakan tadi ya, ya artinya ini beton ada di daerah tekan, ya artinya beton di daerah tekan. Beton yang rusak di daerah tekan. Maka ini perlu serius. Pertama ini, ya. Jadi kita hanya bicara bonding tulangan dengan balok. Ini juga harus bondingnya betul nanti. Ini kan ada bekel-bekel ke sana. Ini bagian ini harus betul-betul rekat. Nah, ini biasanya kita akan menambahkan satu zat-zat khusus. Ya, zat-zat khusus yang fungsinya membuat ikatan antara beton, kok berubah lagi warnanya, antara beton yang disambung, ya, itu menjadi baik. Artinya ini harus betul baik. Nah ini biasanya kalau saya biasanya menggunakan ada di Trikosa apa namanya, apa itu produsen apa Bu Ika, saya lupa ya yang kemarin jadi sponsornya Haki itu apa namanya tuh? Oh, Midas, Pak. Apa? Bukan Midas kan struktur bahan bangunan yang untuk saya gak lupa namanya. Sika, Pak. Sika. Ya, Sika. Ya, gitu ya, Saudara Yuriko ya. Jelas nggih? Ya, Pak, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nah, monggo silakan pertanyaan yang lain. Silakan. Jadi kalau Bertanya, Pak. ya, silakan. Ya, meneruskan tadi pertanyaannya Saudara Yuriko. Yang misal kalau tangannya itu sudah berkarat karena air gitu bagaimana, Pak? Ya, itu artinya harus dibetulkan dulu. Harus disikat dulu sampai betul-betul karatnya habis. Kemudian dievaluasi strukturnya. Kalau misalnya dia tulangan itu di daerah tekan itu tidak ada masalah. Tergantung posisi tulangan itu. Di daerah tekan nggak ada masalah. Tapi kalau di daerah tarik baru diperhitungkan apakah dia karatnya tadi itu mengurangi kekuatannya atau tidak. Karena kalau di daerah tekan itu kan lebih yang bekerja kan betonnya. Contohnya ini ya. Contohnya ini yang tadi itu yang terjadi tadi kan ini keropos di sini sama keropos di situ kan. Ini ekstrimnya ya. Tulangan di sini. Ini beton di daerah tekan, maka di sini yang di sini ini betonnya lebih penting. Jadi berkarat ya biar saja, yang penting dikurangi karatnya gitu loh. Karatnya dia harus hilang. Tidak akan pernah, kalau dia terjebak dalam beton dia akan menjadi masalah. Mengurangi bonding ya. Maka karat harus hilangkan. Cuma ini relatif tidak begitu bermasalah, yang penting adalah betonnya. Nah kalau yang di sini beda, misalnya ini daerah tekan, ini daerah tarik misalnya. Nah ini di samping dia dibersihkan, nambal betonnya sih sederhana saja, Tapi
tulangan ini kalau dia berkarat harus dievaluasi. Kalau tiba-tiba saja dia mengalami hal yang misalnya karena pengurangan karatnya terlalu besar, lalu bagaimana cara menyelesaikan? Sekarang ada cara itu, ini kita betulkan dulu betonnya, kita cor, ini karatnya dibersihkan, lalu kita pasang dengan fosrock, namanya apa ya Bika namanya ini ya, yang untuk kayak Kevlar dan sebagainya dipasang di sini itu. FRP itu, Pak. FRP. Nah, pokoknya ada Bu Ika ini enak saya masang-masang gini dulu saya jadi sawahnya Fosrock sering masang ini namanya saya malah lupa sekarang. Ini dari Kevlar ya bisa juga ada ini. Jadi bisa dipasang di situ untuk menggantikan yang tadi itu yang keropos tadi. Bagaimana? Baik Pak. Oke. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Ada. Ya, monggo silakan. Kalau untuk menghindari terjadinya beton keropos itu gimana ya Pak ya? Ya, oke. Ini bagus juga. Gini. Metode pencoran beton itu memang sangat complicated ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah selam. Selam ini harus betul ya. Selam ini harus sesuai dengan ketentuan. Karena selam itu kadang tukang itu kadang-kadang suka bikinnya biarlah pokoknya yang penting gampang karena berkaitan dengan vocability toh selam ini kuliahnya Pak Fatih ini vocability. Dia waktu dicor agak susah ya tambah air. Nah, menambah air itu akan menyebabkan apa? Penurunan dari faktor air semen itu kan sama dengan jumlah semen ya dibagi dengan jumlah air kan. Pak terbalik ya? Betul ya Bu Ika ya? Oh, sebentar. Faktor air semen itu air dulu kali ya. Air itu jumlah semen. Lali aku wes. Bacanya Pak Pati itu. Mbak tolong Bu Ika cari jawabannya itu. Iya Pak. Air dibagi semen kalau salah ya. Dan yang penting ini mempengaruhi kualitas beton. Jadi kalau fasnya itu naik, oh ya betul air dibagi semen Bu Ika. Kalau airnya nambah kan fasnya naik. Iya. Ya kan? Naik. Jadi fasnya nambah airnya naik, airnya tambah, fasnya naik, beton turun. Tapi persoalannya tidak berhenti di situ. Persoalannya adalah kalau airnya nanti besar, jika air banyak, akan terjadi segregasi. Nah, segregasi inilah yang menyebabkan keropos. Ya, itu selam. Yang kedua adalah pemadatan beton. Pemadatan beton itu harus sempurna. Kalau misalnya menyemadatkannya nggak betul, ya pasti terjadi keropos. Karena dialirkan. Ya, dengan misalnya sudah pasnya sudah betul, selamnya sudah betul, pemadatan betonnya salah, dia bisa jadi keropos. Ya. Yang ketiga adalah homogenitas beton. Ini juga penting karena beton yang tidak homogen itu pemadatannya juga berbeda. Ya. Sekarang ini kan banyak sekali menggunakan ready mix tapi kita nggak tahu prosedurnya. Dan yang keempat ini yang adalah ini Casting inilah sebenarnya salah satu komponen yang menyebabkan betonnya tidak bagus. Jadi keropos dan sebagainya. Karena castingnya misalnya bocor. Nah kalau bocor sudah. Berarti ada pengurangan air. Maka terjadilah juga segregasi. Karena kalau air yang semakin besar, airnya berkurang, segregasinya makin tinggi. Ya, nanti keluar itu ada cairan inert yang keluar yang kayak gelembung-gelembung kecil di permukaan beton. Nah saya punya pengalaman dan ini saya lakukan berkali. Jadi kalau kita mengecor kolom nih ya. Kolom kita cor ini. Ini casting kolomnya. Ya. Casting kolom di sini. Di bawah sini. Saya biasanya minta ini ditutup supaya rapat betul. Jadi jangan sampai nanti ada air yang bocor ke situ. Nah sebelum dicor, tanya beton dengan mutu tertentu faktor air semennya berapa.
Ini kita hitung. Lalu kita buat di sini. Saya masukkan pasta semen, ya, ini pasta semen dengan fasnya sama dengan ini. Sehingga pada waktu beton dituang ke sini, kalau ada misalnya segregasi karena pemisahan batu tadi tetap ditangkap oleh semen yang ada di sini. Hasilnya kolom di BPD Yogyakarta itu nggak ada yang keropos. Meskipun dituang dari ketinggian 2 meter. Rumah saya itu saya punya kolom tingginya 3 meter. Itu juga saya buat dengan cara seperti ini. Dia tidak ada yang keropos. Di bawah dibuka castingnya bagus. Itu kira-kira tambahan dari saya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya, siapa tadi yang tanya tadi? Ya, itu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini saya nggak ngerti ya, Bu Ika. Itu kalau presensi itu gimana ya, Bu? Kalau menggunakan Webex bisa ya? Saya juga kurang tahu Pak. Kalau tidak salah langsung tercatat. Hanya Kalau harus Bisa Pak. pakai QR scan itu, waktu saya dan saya agak gaptek ya. Masalahnya itu aja, karena saya gaptek aja. Kalau Ini pakai memang- Webex bisa Pak. Bisa ya? Ya sudah nanti Bisa. biar nanti saya minta tolong akademik aja. Nanti Bu Ika tolong saya dibantu ya Bu Ika ya. iya Pak. Ya, pokoknya tolong ini kan anggap saja membantu bapakmu sendiri itu. Iya Pak. Makin tua. Baik, saudara-saudara mahasiswa sekalian, saya ucapkan ini kuliah kita akhiri dulu ya. Nanti mohon selalu update melalui e-learning karena saya akan mengirimkan sesuatunya lewat sana. Tapi juga ini per hari ini saya untuk yang kelas B ini materi tidak bisa saya kirim karena kirim kali-kali tidak pernah masuk ya.